Shalom, salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya. Kami percaya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita dan apapun yang kita alami, semuanya itu tidak terlepas dari pandangan dan kuasa Tuhan. Bahkan ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saya percaya atas seizin Tuhan maka kita bisa mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan yang sampai kepada kita dan yang akan kami sampaikan untuk memperteguh iman percaya kita kepadanya, terambil dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian sabda Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan kali ini kita mau diajak firman Tuhan, yaitu untuk belajar dari seekor semut. Bagaimana seorang Salomo yang dikenal mempunyai pengetahuan, mempunyai hikmat yang luar biasa, bahkan satu-satunya raja di atas segala raja yang memiliki hikmat terhebat di dunia sepanjang masa, mengajarkan kepada setiap orang untuk belajar kepada semut. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita pada saat ini, kenapa harus belajar kepada semut? Hal apa yang harus kita pelajari dari seekor semut? Bukankah manusia Tuhan ciptakan melebihi segala ciptaan yang lain? Bukankah manusia adalah makhluk yang paling berhikmat? Bukankah manusia merupakan makhluk yang paling berpengetahuan? Tetapi kenapa perikop ini mau mengajar kita untuk belajar kepada semut? Ada apa sebenarnya dengan semut? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kalau kita perhatikan memang semut yang ada di sekitar kita, kita boleh melihat bagaimana semut-semut ini bekerja, bagaimana semut-semut ini mengumpulkan makanannya, dan bagaimana semut-semut ini melakukan segala pekerjaannya untuk koloninya, bukan untuk dirinya. Firman ini mau mengajarkan kepada kita, ketika ada kemalasan di dalam dirimu, ketika kemalasan ada di dalam pemikiranmu, ketika kemalasan menghinggapimu, maka firman ini mau mengingatkan, tinggalkan segala kemalasanmu. Coba engkau pandang seekor semut. Coba engkau perhatikan dia. Salomo bukan mau mengatakan bahwa kita lebih rendah daripada seekor semut, tetapi Salomo mau mengatakan bagaimana orang-orang yang malas supaya menyadari kehidupannya itu lebih berharga. Maka ketika kemalasan itu ada di dalam dirimu, firman ini mau mengatakan, pergilah kepada semut. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hal apa yang harus kita pelajari dari seekor semut? Yang pertama yang harus kita pelajari yaitu soal kerajinan dan keuletannya. Seekor semut dikatakan dia mampu mengangkat beban 10 kali lipat dari berat tubuhnya. Dan semut merupakan
makhluk yang paling rajin dari semua makhluk yang ada. Selama semut ini sehat, dia akan terus bekerja. Tetapi semut juga tidak hanya sebatas bekerja rajin, juga memiliki sifat yang ulet. Artinya apa? Keuletan seekor semut itu untuk mengangkat suatu beban. Ketika dia tidak bisa mengangkatnya, maka dia akan memanggil koloninya untuk mengangkatnya. Bekerja sama dan bersifat ulet. Itulah yang harus kita pelajari dari seekor semut. Yang kedua, soal kebijaksanaan membaca situasi. Seekor semut dikatakan dia bisa membaca situasi, kapan akan datangnya musim panas, kapan datangnya musim hujan, kapan datangnya musim panen, dan lain sebagainya. Ketika musim panas terjadi, maka disitulah seekor semut atau koloni semut mencari makanan. Maka ketika musim hujan datang, semut-semut ini tidak bisa bekerja. Tetapi kebutuhan mereka sudah terpenuhi semuanya. Karena apa? Karena jauh-jauh hari semut-semut ini sudah mengumpulkan makanan. Mereka sudah siap menerima segala situasi akan mereka alami. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita belajar dari seekor semut. Yang ketiga dikatakan, yang kami buat di dalam kebenaran firman Tuhan ini soal kepedulian akan koloni. Tidak ada semut yang berdiri sendiri. Dia pasti hidup bersama koloninya. Dan tidak ada semut yang mengumpulkan makanan untuk dirinya sendiri. Dia mengumpulkan makanan untuk koloninya. Artinya apa? Artinya cara kerja yang dipertunjukkan oleh semut ini begitu luar biasa. Dia mau bekerja dan dia melakukan segala pekerjaan bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi yang terpenting, bagaimana kelanjutan dari koloninya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan bekerja untuk Tuhan. Bagaimana setiap orang yang percaya diajak bekerja dan melakukan suatu pekerjaan untuk Tuhan. Dan bagaimana orang percaya mempunyai hikmat dan belajar dari segala situasi, bahkan dari seekor semut. Jadi apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, jangan sama dengan orang pemalas. Jangan pernah kita sama menjadi orang-orang pemalas. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jangan sama seperti orang pemalas. Maka ketika ada orang-orang pemalas di dalam lingkungan kita, jangan pernah sama seperti mereka. Orang pemalas cenderung memikirkan bagaimana dia supaya tidak bekerja. Orang pemalas selalu memikirkan bagaimana dia supaya bisa tidur. Orang pemalas selalu mengusahakan bagaimana dia supaya bisa berleha-leha. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan tidak memikirkan semuanya itu. Sekalipun dia mempunyai banyak masalah, sekalipun dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tetapi ketika Tuhan ada di dalam dirinya, ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan, maka akan mencari suatu kesempatan untuk mencari pekerjaan. Maka firman ini yang pertama mengatakan, mari belajar kepada semut supaya kita jangan sampai sama seperti orang pemalas. Orang pemalas itu dikatakan mendatangkan kemiskinan ke dalam kehidupannya. Tidak hanya sebatas kemiskinan jasmani, tetapi kemiskinan rohani juga akan menyertainya. Maka firman ini mau mengajak kita tidak hanya soal makanan semata. Bagaimana kita rajin di dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang rajin di dalam pekerjaan Tuhan
berarti dia mau mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang yang rajin dan bekerja di dalam Tuhan, berarti dia mencari kesempatan untuk mampu melayani satu sama yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh seekor semut. Tentu kita lebih hebat dari seekor semut. Dan kita harus memiliki kepedulian yang lebih besar juga dari semut itu sendiri. Yang kedua yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, ada semangat, tujuan hidup, dan kepedulian. Ada semangat, tujuan hidup, dan kepedulian. Bagaimana orang yang bekerja untuk Tuhan? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa semut tidak mempunyai pemimpin, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang menguasainya. Tetapi apa? Tetapi semut tetap melakukan pekerjaannya dengan semangat tanpa ada yang menyuruh. Maka kita juga selaku orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus harus demikian. Tanpa disuruh, tanpa dikoordinir, tanpa diarahkan, tanpa ada penguasa, kita melakukan sesuatu pekerjaan, karena pekerjaan yang kita lakukan ini bukan untuk mendapatkan hormat dari yang memimpin kita. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan, semangat kita untuk bekerja, merupakan gaya hidup dari kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Bekerja bukan untuk mencari kehormatan, bukan untuk ibaratnya mendapat pujian dari yang memimpin. Tetapi yang terpenting adalah bekerja menjadi gaya hidup. Bagaimana kita diajak supaya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan, tetap mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kita yaitu bagaimana kita peduli kepada orang lain. Tujuan hidup kita yaitu bagaimana melalui pekerjaan-pekerjaan kita orang-orang akan bersuka cita. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana orang bekerja untuk Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kami mau katakan, jadilah orang berhikmat dan beriman di dalam Tuhan. Bagaimana orang berhikmat? Dalam kitab Amsal ini juga dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi bagaimana kita supaya berhikmat? Yang pertama sekali, takut akan Tuhan. Bagaimana orang Kristen bekerja di dalam Tuhan? Berarti dia harus berhikmat. Orang yang berhikmat dalam melakukan pekerjaan, dia melakukan pekerjaannya karena dia punya iman. Dia melakukan pekerjaannya karena dia mengenal siapa yang memberikan pekerjaan. Yang memberikan pekerjaan sesungguhnya adalah Tuhan. Yang memberikan pekerjaannya sesungguhnya adalah Sang Penguasa alam semesta. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, jadilah orang-orang yang berhikmat dan orang yang beriman di dalam Tuhan. Banyak sekarang ini orang bekerja tidak lagi mempertunjukkan imannya. Artinya apa? Artinya dia melakukan banyak kecurangan-kecurangan di dalam kehidupannya. Dia memang bekerja, tetapi pekerjaan itu dia lakukan tidak penuh dengan kejujuran. Tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita pada saat ini, menjadi orang yang berhikmat merupakan suatu panggilan. Bekerja untuk Tuhan merupakan suatu kewajiban. Jika kemalasan masih datang ke dalam kehidupan kita, mari belajar dari firman Tuhan. Mari melihat semut yang bekerja tanpa ada yang menyuruh, yang bekerja tanpa ada yang mengatur. Kita juga selaku anak-anak Tuhan, selaku orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, mari kita melakukan segala pekerjaan kita. Tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan orang lain atau kelompok-kelompok lain.
Jangan pikirkan pekerjaan yang harus kamu lakukan, tetapi pikirkanlah ketika engkau bekerja, lewat pekerjaan itu engkau mempertunjukkan kebenaran, engkau mempertunjukkan keadilan, engkau mempertunjukkan yang pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Jadilah orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan. Jadilah orang yang berhikmat, dan lebih berhikmatlah dari seekor semut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.